podcast inspiratif para mahasiswa FUAH tentunya. Iya, kali ini Nobita gak sendirian nih. Pastinya setiap harinya kita mendapatkan bintang tamu yang keren banget nih, terutama dari Mas masih di samping Nobita ini nih. Boleh dong perkenalan Mas, biar kita semua tahu siapa sih Mas Yusuf ini, dan kira-kira dari jurusan mana, terus dari mana gitu. Boleh dong, mau gak Mas Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Dekan FUAH Ibu Wajanakiyah, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa UIN, khususnya mahasiswa FUAH UIN Sesu Purwokerto, dan terkhusus karena saya dari prodi IAT, teman-teman IAT baik yang dari semester 2 sampai yang sekarang mungkin semester 10, 12, 14 dan yang semester akhir, semangat. Di sini saya mungkin hanya mewakili dari prodi IAT semester berapa ya? Berapa ya? Semester atas, intinya lebih dahulu dari Mbak Novita. Oke, Mas Yusuf ini dari apa namanya? Dari IATA atau BEM Mas Yusuf? Karena dulu itu saya itu angkatan ketiga, jadi IAT-nya itu masih satu, belum ada IATA, belum ada IATB, masih satu kelas. Kalau sekarang kan udah dibagi IATA sama B, karena apalagi sekarang udah jadi UIN, auto nambah kelas. Alhamdulillah ya Mas ya, semakin bertambah mahasiswa IAT ya. Semoga ya. Oke, dengar-dengar kemarin tuh Mas Yusuf itu juara juara berapa nih Mas nih? Mungkin lagi beruntung. Karena biasanya itu kalah. Oh, Masya Allah. Ya, mungkin karena lagi beruntung, jadi alhamdulillah dapat 3. Alhamdulillah. Di mana itu Mas? Juara 3 di mana? Kemarin itu event strategi, karena tiap tahun kan setiap RRI itu, entah RRI Bandung, Purwokerto, Semarang, itu mengadakan event yang namanya itu strategi. Dan di kemarin karena sekarang itu stay-nya di Purwokerto, dia nyari yang lebih dekat, ada di RRI Purwokerto, ikut yang di RRI Purwokerto. Itu asalnya sebelum puasa pas sudah ya Pak? Iya Mas ya. Sebenarnya itu kalau awal penetapan di tanggal itu kalau nggak berubah sebelum H-1 persis puasa. Tapi karena pemerintah kemarin menetapkan puasanya itu tanggalnya beda sama prediksi yang awal, akhirnya pas benar-benar di hari pertama puasa. Masya Allah, hari Lagi pertama puasa. Tapi tetap produktif buat ikut lomba nih, kan banget Mas Yusuf nih. Wah, kira-kira dari perlombaan itu ya dari mana aja itu Mas? Tingkat apa sih waktu lombanya itu? Sebenarnya itu kan kalau sampai ke final yang akhir itu di nasional. Karena RRI itu setiap kota itu mengadakan, dan final, maksudnya acara besarnya itu yang di Aceh kemarin. Jadi kemarin kalau di RRI Purwokerto itu dapat juara 1, itu akan diperlombakan lagi sama korwil-korwil yang lain. Kemarin itu kalau nggak salah kebagian 4 korwil, kalau di situ juara 1 lagi berangkat ke Aceh. Dan alhamdulillah bukan hanya saya yang dapat, teman saya itu yang lebih beruntung. Ya karena biasa teman dari itu namanya Ustadz Mukhtar, guru saya sih. Hari ini beliau itu juga ikut menyaksikan. Salam guru. Beliau juara 1. Beliau asli orang Bandung. Beliau benar-benar memotivasi saya. Benar-benar ya, beliau itu sering juara, tapi tawaduknya itu loh. Jadi seorang dai tapi kayak nggak jadi dai. Mungkin kalau baru kita lihat beliau itu di jalan atau di itu pakaiannya benar-benar benar-benar tawaduk banget, nggak mencerminkan seorang dai. Tapi giliran udah naik ke panggung, auranya kelihatan sekali ya Mas ya. Kayak singanya di podium. Masya Allah. Nah, dari perlombaan kemarin ya Mas ya, itu ada nggak sih kayak sedikit kendala atau sebelum perlombaan nih ternyata ini itu ada nggak, atau
pernah di lomba sebelum-sebelumnya itu mendapatkan kayak kendala sebelumnya, tapi alhamdulillah lancar gitu ujung-ujungnya. Kalau kendala kemarin mungkin yang saya khawatirkan awal sinyal sih, karena kan penyisihannya itu online. Sebenarnya dulu sebelum pandemi itu offline semua, dari pokok penyisihan sampai final itu offline, tapi giliran kemarin karena ya hitung-hitung karena itu masih musim pandemi itu ya. Semoga sih tahun ini udah nggak ada pandemian lagi, udah normal. Jadi mungkin khawatirnya di situ, tapi pas penyisihan itu alhamdulillah lancar. Terus pas final karena offline jadi langsung ke sana. Itu Mas Yusuf tuh emang dari dulu itu suka kayak ngomong seandainya jadi mengakhiri bidang dai kayak gini, atau emang pada dasarnya pengen kayak mencoba awal-awalnya, atau emang udah dari dulu punya basic di bagian itu, Mas? Kalau ke situ kayaknya mungkin dari ibu ya. Dari ibu karena ya nih. Ibu ya hitung-hitung karena beliau yang memperjuangkan ikut berdakwah di desanya sendiri. Terus karena mulai saya di bagian event-event dai seperti ini, mungkin karena kebiasaan dulu di pondok. Karena di pondok pesantren dulu itu setiap malam minggu itu namanya kalau kan ada di pondok ada yang muhadharah sendiri, intinya setiap event malam minggu itu ada yang disiapin khusus untuk yang dakwah, yang jadi MC dan yang lain sebagainya. Jadi mau nggak mau itu jadi terbiasa. Biasanya kalau pondok kita malam minggu ngapain? Malam minggu lo ya tidur ya? Ya kalau lagi ngaji. Jadi dibiasakan seperti itu, setiap malam minggu itu kita tampil di depan para santri-santri yang lain itu. Ya jadi mau nggak mau kan sebenarnya ya awalnya minder, nggak bisa, bingung ini gimana, karena kewajiban ya. Terus giliran pas di MA, di MAN, terus saya mampu berlingga, setiap habis zuhur itu sama, setiap habis zuhur berapa menit, 5 sampai 7 menit itu yang ngisi itu dari siswanya. Nah, dan setiap itu karena waktu itu ya saya udah suka karena mulai dari pondok, akhirnya mau nggak mau giliran ada anak yang maju tapi giliran di jadwal nggak tampil, ya udahlah saya yang maju. Dibadali ya, diberaniin lah, entah nanti salah apa enggak, yang penting berani maju aja dulu. Ya untuk menguatkan mental juga sih. Ini keren banget sih itu. Gak ada persiapan tiba-tiba langsung maju, kan kayak ya hitung-hitung kan persiapannya di pondok. Jadi tinggal bawain materi yang di pondok sampaiin ke jamaah yang di pondok. Kalau nggak salah ya waktu itu kita lihat kok Mas Yusuf ini rahasianya banyak banget, terutama dari Ustadz yang dai itu Dion apa ya? Yang kembar Doni Dion. Nah itu rahasianya masya Allah banyak banget nih Mas Yusuf nih. Itu awalnya tuh pernah dari mana tuh Mas tuh? Kalau relasi, alhamdulillah mungkin berkah dari ibunya Arifat Othmania. Itu aksi 2014 dan beliau juga pas aksi 2020 itu beliau ikut lagi. Mungkin keberkahan dari beliau Ustazah Arifat Othmania, itu guru mentor saya yang benar-benar bimbing, ya benar-benar bimbing dari dari nol, dari biasanya kan kalau orang yang terkenal kadang ketemu sama orang yang baru mungkin agak gimana ya, tapi beliau Ustazah Arifat guru saya benar-benar kayak aku kan saya sih itu siapa loh, mungkin kayak dihitung-hitung nggak ada apa-apanya lah, tapi bisa beliau itu mau membimbing kayak bener-bener, ayo ini seperti ini kayak gini kayak menuntun. Dan di situ karena beliau ya alhamdulillah jadi percaya sama saya, setiap tanggal 22 itu kan ada pengajian bersama ustadz-ustadz yang diamanai untuk mengisi di pengajian Ustazah Arifah itu di rumah beliau, itu namanya kegiatan Roli Quran. Setiap tanggal 22 pasti beliau Ustazah Arifah itu mengundang ya entah siapapun yang Ustazah Arifah itu ingin mengambil berkah dari guru-guru teman-teman beliau yang ada di aksi itu. Dan di situ saya jadi alhamdulillah jadi kenal. Setiap tanggal 22, berarti nanti juga tanggal 22 ini? Ya mungkin ini karena kan bulan Ramadan, ini mungkin ya libur dulu, tapi setelah habis lebaran mungkin mulai lanjut lagi. Sempet nggak Ustadz Doni Dion ke rumahnya Mas Yusuf atau pernah main kemana gitu di sini kan? Karena beliau kan kemarin cuma di sini cuma 3 hari, jadi di sini saya cuma nemenin dari awal
ya benar-benar kayak itu kayak hitungannya. Iya. Dari Jadi sini videonya masya Allah deket banget seperti udah kayak saudara sendiri ya gitu. hitung-hitung ya benar-benar selama 3 hari itu bareng terus sih, cuma ya nggak sempat main ke rumah karena di sini tuh kan beliau sebenarnya ngisi 3 acara. Oh, di mana aja tuh Mas? Pertama di Cilacap, yang kedua itu yang di cancel itu di Rawalo, terus yang terakhir itu di rumah Ustaz Arifah. Kalau nggak di cancel itu benar-benar padat. Iya. Nggak Dalam main 1 kemana. hari atau beda-beda hari ya? Hitungannya berarti 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari 3 acara. Masya Allah, itu Mas Yusuf mendampingi terus atau dari mana? Ya karena sama satu hotel sih. Oh, satu hotelnya. Kamarnya cuma sebelahan. Hmm. Jadi bisa beliau butuh apa, saya yang nyiapin. Oke. Ya karena kan di sini kan kita hitungannya tuan rumah. Iya. Ya harus mempersiapkan dengan Supaya yang terbaik lah ya buat tamunya. Apalagi tamu beliau yang sudah masya Allah. Masya Allah banget, aduh ngelihatnya ya Allah. Oh, oke Mas, berarti dari apa namanya dai sendiri gini ya Mas Yusuf punya basic menjadi seorang dai itu memang sudah dari orang tua itu mendapatkan dukungan yang luar biasa sekali ya Mas ya. Itu apa sih yang orang tua berikan selama maksudnya kayak buat motivasi Mas Yusuf sendiri itu apa ya? Apakah dari orang tua atau kayak mendukung dalam hal apa aja gitu? Kalau dari orang tua yang pertama itu pasti harus doa dan ridho dari orang tua. Dan alhamdulillah sih walaupun saya kalau lomba nggak menang, tapi alhamdulillah saya kepikiran dan sempat minta doa sama orang tua. Selalu ya Mas ya. Alhamdulillah. Jadi ya usahakan untuk sahabat-sahabat semua kalian mahasiswa, apapun kira-kira kegiatan yang menurut kalian itu penting atau benar-benar itu sangat urgent, jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua. Karena benar-benar orang tua itu kan masya Allah banget sudah ya dari kita kecil udah mau ngurus, merawat, membimbing dengan segala pengorbanan. Kan kalau siang mungkin kok bapak kita kerja panas-panasan, berhujan bisa kehujanan. Jadi apalagi kita sekarang udah mahasiswa loh, kita harus mulai berpikir ke orang tua kita, jangan kita cuma hanya meminta mungkin uang buat bayar UKT, tapi coba kita mikir keadaan ke orang tua kita. Kalau kita bisa mengerti tentang keadaan orang tua kita, mungkin itu bisa lebih ngerasa kena. Ya seolah-olah kita udah mulai jadi kayak orang tua lah. Ya mungkin ya baru kita kan nantinya mau jadi ibu kan. Pasti. Jadi di situ punya pandangan kedepannya terus gimana ya kalau udah dewasa ya Mas ya. Bener-bener ya. Mungkin pernah nggak kita mencoba memberikan satu hadiah aja yang orang tua itu maksudnya nggak menginginkan. Coba Mbak Novita beli ini dong, ibu pengen beli ini, bapak pengen beli ini, tapi Mbak Novita itu mempunyai inisiatif sendiri. Contoh mungkin ini kan bulan puasa mau lebaran, dan coba lebaran besok Mbak Novita siapin hadiah satu aja, bebas buat orang tua, entah itu ya bebas lah, entah itu untuk bapak atau ibu atau untuk kedua-duanya. Pasti dalam hati orang tua itu senangnya itu melebihi. Jangan cuma untuk si doi itu harus nomor 1, tapi orang tua itu yang nomor 1. Masalah pasangan itu karena kalau belum halal kan itu nomor 27 lah. Nomor 1 ibu bapak itu yang harus dinomor 1-kan. Insya Allah keberkahan ke kegiatan-kegiatan yang lain itu berjalan lancar ya Mas ya. Alhamdulillah ya, walaupun kayak di sini mungkin tanpa dengan orang tua, tapi tetap ridhonya orang tua itu sampai ya Mas ya, doanya sampai, pastinya selalu mendoakan. Nah kira-kira selama kuliah terus juga kayak ikut kayak mungkin Mas Yusuf ikut organisasi di sini ya Mas ya? Alhamdulillah. Ya, di Piksi kalau nggak salah. Di Piksi ikut, di HMJ dulu juga ikut, HMJ IAT. HMJ IAT, oke. Nah, itu gimana sih waktu otomatis kan kalau mau lomba itu kan latihan ya Mas ya, latihan kan butuh waktu sendiri buat latihan. Itu cara baginya gimana tuh Mas? Antara menyeimbangkan dari akademik dengan akademik sendiri itu seperti apa? Kalau versinya Mas Yusuf sendiri itu versi. Ya mungkin kalau dilihat karena saya sekarang semester 2 mungkin ada yang lihat itu terlalu mementingkan organisasi di luar sampai harusnya udah lulus tapi kok belum lulus. Ya mungkin semua orang mempunyai kepentingan sendiri. Kalau saya pribadi karena
keilmuan itu kan bisa didapatkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kalau di dalam organisasi pun itu juga nantinya kita dapat ilmu, skill, pemahaman, relasi yang mungkin kalau kita nggak ikut, kita cuma berada di dalam kelas, yang mungkin namanya itu aja. Tapi kalau kita ikut yang di luar juga, dan itu bisa melebihkan, misal keilmuan kita, relasi kita, pemahaman kita. Jadi ke masyarakat nanti giliran kita udah selesai dari kuliah, nggak cuma kayak kuliah, selesai kuliah itu bingung. Jangan sampai seperti itu. Usahakan, apalagi kalian teman-teman yang sekarang masih jadi mahasiswa, usahakan giliran lulus itu udah tahu ini saya mau ini. Ya. Jadi jangan cuma kuliah berangkat ngerjain tugas selesai pulang gitu doang tiap hari. Menurut saya itu kurang. Jadi lebih baik usahakan selama jadi mahasiswa maksimalkan potensi yang ada, keilmuan yang ada, relasi yang bisa didapatkan, pemahaman yang kira-kira bisa didapatkan sebanyak mungkin, itu gali sebanyak mungkin. Jadi belajar itu bisa dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi open mind lah, jangan menutup. Misal ini dorong ini nggak mau menerima, ini nggak mau, tapi terima semua, ambil yang baik, yang buruk jangan diambil ya. Berarti otomatis Mas Yusuf ini emang apa ya, di non akademiknya aktif, di akademiknya pun aktif ya Mas ya. Nah itu apa namanya, kira-kira kalau misalnya latihan kayak gitu, ada nggak sih ada gurunya yang benar-benar selalu mendampingi, atau gurunya itu beda-beda Mas? Dari misalkan dapat guru ini kita diterapkan di sini gitu. Ada nggak sih gurunya beda-beda, atau emang dari satu orang itu memotivasi banget, jadinya kayak menonton kayak orang itu aja yang jadi motivasi kita gitu. Kalau guru dari pengalaman. Di pengalaman. Ya, kadang pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya, betul. Jadi kalau setiap perlombaan kita tahu, saya itu seringnya itu kalah, bukan juara ya. Kalau kemarin juara itu keberuntungan. Tapi kalau dalam setiap perlombaan itu kalah itu, jadi jangan jadikan kalah itu malah jadi minder, jadi down. Tapi kalah itu giliran kalah, kalian itu bisa dapat ilmu dari setiap peserta dan juga bisa belajar dari kalian. Oh ini tampilan saya ini seperti ini, berarti harus diperbaiki untuk ke depan. Ini seperti ini harus diperbaiki. Jadi setiap dalam perlombaan itu ya mengoreksi ke diri sendiri, seperti ini. Introspeksi lah ya. Jadi pas giliran mau lomba ya juga lihat video yang dulu. Oh ini kok kayak gini banget, masih ini yang harus diperbaiki. Kurang ini lah ya, diperbaiki harus lagi. Diperbaiki. Terus kalau guru sekarang yang benar-benar memotivasi ke itu, ke dakwah, ya Ustaz David atau namanya. Dia sekarang yang benar-benar membimbing banget sih dalam hal bidang dakwah. Oke, nah dari apa namanya? Kira-kira Mas Yusuf ini kan katanya tadi seringnya itu gagal ya Mas ya. Tapi perasaannya antara gagal dan kemarin berprestasi yang mendapatkan juara itu gimana Mas? Apakah sama alhamdulillah banget rasanya itu kayak gini atau alhamdulillah ini buah dari belajar saya waktu gagal nih gitu. Kira-kira lebih ke introspeksi diri atau lebih kayak rasa senangnya itu banyak banget gitu. Ya kalau saya sendiri intinya kalau gagal itu yang penting dapat ilmu dari setiap peserta. Kalau menang itu ya mungkin hadiah dari sebuah perjuangan. Mungkin anggapnya ya seperti itu. Jadi gagal ya nggak apa-apa, menang ya juga nggak apa-apa. Jadi kalah ya udah biasa. Kalau menang itu ya nggak biasa. Mungkin kalau menang itu kan mungkin ada nilai plusnya lah. Kalau ada hadiah, mending lumayan. Mungkin apalagi kalau kemarin ya saya kan ada ikut lomba lagi dan itu hadiahnya itu umroh sama haji. Ya saya dapatnya bukan di PTK, yang di perlomba lain. Saya ngarepnya itu kalau ini lumayan juara buat orang tua, bukan buat saya ya, tapi saya mikirnya buat orang tua. Ini lumayan. Jadi kalau menang bisa mungkin ya kadang terpikir seperti itu ya. Juga kadang ya masih tidak memungkiri dalam sebuah perlombaan masih banyak yang mengharapkan menang. Iya pasti. Ya mungkin seperti itu. Jadi kadang ini lumayan nih kalau dapat ini buat orang tua. Jadi ya walaupun sekarang belum kerja semaksimal mungkin sembari masih jadi mahasiswa, kan lumayan udah bisa ngasih hadiah umroh atau haji lewat perjuangan lomba yang kita ikuti. Iya benar. Jadi kayak lebih jalan cepat sih, enggak kelamaan jalannya.
di situ Oke. rumah. Nah, kira-kira nih apa sih kasih masih motivasi dong Mas buat kita semua yang kayak ternyata apa namanya ada mahasiswa yang pintar ngomong nih, jago ngomong buat kayak dakwah dan sebagainya, tapi dia tuh kayak ngerasa masih insecure, terus kayak dalam hal kayak ngomong tuh kayaknya masih belum bisa deh, tapi padahal dia punya bakat kayak gitu. Gimana cara biar bakatnya itu terupgrade kayak gitu loh Mas? Mungkin kayak Mas Yusuf sendiri atau dari awalnya itu aduh gimana ya, takut atau gimana, tapi cara mengatasi itu tuh gimana Mas? Gitu. Khusus untuk yang sudah pintar ngomong atau yang semua? Dua-duanya. Iya. Ya mungkin pertama kalau yang sudah biasa public speaking di depan umum, kan tinggal mengasah atau men-share atau membiasakan diri, karena sering terjun ke lapangan itu bisa lebih jadi lebih biasa, lebih enaknya gimana bahasanya, jam terbang. Jadi memperbanyak jam terbang itu sangat berpengaruh. Coba bayangkan saja, mungkin sekarang kan media mungkin sudah banyak yang pakai handphone ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita nggak mau bergerak apapun, jangan salahkan kalau yang di dalam media ini mungkin ada konten-konten yang banyak nggak bermanfaat, konten-konten yang unfaedah, tapi giliran kita yang mempunyai bakat, yang mempunyai mungkin keilmuan yang lebih banyak, dan mungkin giliran kita membuat konten itu bisa lebih bermanfaat bagi orang lain, ya kenapa enggak? Mungkin harus berpikir seperti itu. Jadi jangan cuma menyalahkan atau komen-komen lihat ini konten nggak bermanfaat, ini konten nggak berfaedah. Nah kita sendiri yang mempunyai bakat, yang punya keilmuan yang lebih, yang mempunyai mungkin keilmuan dari guru yang itu benar-benar mungkin itu harus disebarkan luas, disebarluaskan oleh kita untuk masyarakat. Jadi nggak tersebar kan karena salah kita, mungkin karena minder berpikir seperti itu. Ya kita harus berpikir seperti itu loh, benar-benar. Ini zaman ya kalau kita nggak bergerak, emang kita cuma mau mengikuti, jangan cuma jadi follower, tapi kita harus menjadi yang bikin sebuah ya mungkin kalau bisa kita yang jadi diikuti, ya bukan yang diikuti sih, hanya sedikit lah mungkin apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu paling nggak di-share, disebarluaskan. Karena paling nggak kan niatnya itu kita baik lah, nggak mungkin niat yang lain-lain. Terus kalau yang belum biasa ya mungkin benar-benar harus latihan, mencoba dan praktis. Ya mungkin jadi kalau pertama mungkin kebanyakan minder sih, grogi, takut salah. Nah, ya itu harus terus mencoba, jangan hilangkan rasa-rasa seperti itu. Jujurnya saya sendiri sekarang kalau masih lomba kadangnya groginya masih ada. Minder kadang, kalau minder mungkin nggak terlalu kayak seperti dulu sih. Yang saya mungkin grogi lah. Kalau udah di panggung udah mau tinggal tampil, Bismillah lah, Bismillah niatin sun, intinya niat untuk bisa bermanfaat buat orang lain dan juga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Waktu pertama kali lomba dai di mana Mas Yusuf? Pertama kali benar-benar first time? Itu kalau nggak salah di UIN Jogja. Itu lomba ya, karena dulu saya awal mengikuti lomba dai itu kan enggak nyari-nyari pokoknya sekarang. Kalau sekarang udah paham, mending nyari sendiri. Kalau dulu cuma dikasih tahu sama teman, ini ada info lomba di Jogja, mau berangkat enggak? Dilihat gitu. Udah, yuk gas, berangkat. Semua itu berdua waktu itu semester 1 diajak sama teman. Ya udah berangkat berdua aja, langsung gas. Kalau menang pikir Erik. Berangkat. Udah nekat loh ya Mas ya. Ya jadi dalam setiap perlombaan kan kalau kita nggak juara pun itu kita otomatis dapat relasi, teman lebih banyak, pengalaman. Bener-bener sekalian jalan-jalan juga bisa. Jadi kalau mau kuliahnya di Purwokerto kita bisa jalan-jalan ke Jogja, Semarang, Kudus dan sebagainya. Betul. Itu enaknya di situ. Di lomba pertama langsung di mana tadi? UIN Jogja ya. Itu event kalau nggak salah festival dai se-Jawa Madura. Langsung terjun itu loh Mas, kan kalau saya kan kayak mikir-mikir lah kayaknya nggak bisa deh, jadi kok saya itu juga dulu saya nggak
nggak mikir ke situ karena saking kurang tahunya saya kan. Ya, aduh, padahal ini pun gede atau udah, yang penting udah lumayan buat pengalaman. Jadi keren sih mas, nekatnya bener-bener modal nekat banget nih ya udah jauh pula, terus kayaknya itu event yang gede ya mas ya, bukan kayak misalkan kalau di tiap pondok-pondok kan kayak masih di lingkup yang ranah kecil ya, kalau kayak gitu kan udah ranahnya gede kan. Bahkan untuk pesertanya berarti dari mana aja waktu itu? Setiap kampus biasanya mengirimkan, ya bukan mengirimkan sih, kadang setiap perlombaan itu kadang saya lihat orangnya itu lagi. Oh. Jadi benar-benar kayak atlet beliau itu, mereka ya itu juga benar-benar kayak guru-guru saya juga, setiap perlombaan benar-benar ikut ini di kampus ini mesti ini ketemu lagi kayak gitu ya. Dan yang saya khawatirkan itu dulu pas saya awal baru ikut itu ternyata beliau itu udah sering ikut. Iya, dan ternyata mas itu baru ikut, beliau sudah berpengalaman lebih ya. Tapi enggak membuat Mas Yusuf kayak insecure, kayak aku dulu aja deh. Bener pernah nggak ada rasa kayak gitu waktu pas lomba? Alhamdulillah sih enggak, cuma yang penting tampilnya lancar lah. Menang kalah itu pikir belakang. Aku pikir sih itu yang penting tampil lancar udah alhamdulillah. Udah yang penting itu dulu. Tampil lancar alhamdulillah. Maksudnya tersampaikan ke audiens itu lebih alhamdulillah lagi. Karena kalau ngitung-ngitung ke dakwah kan intinya kan itu ya, maksudnya tersampaikan ke itu, apalagi kalau itu kan dalam sebuah event perlombaan. Kalau dalam keluar dari event perlombaan kan dakwah itu sebenarnya kan kewajiban semua manusia, apapun profesinya, bukan kita yang jadi mahasiswa, bukan harus jadi ustadz, bukan hanya seorang dai ya, karena keilmuan kadang kan ada sebuah ilmu yang disampaikan oleh seseorang yang kadang kita memandangnya itu, wah siapa sih kamu berani memberikan, mungkin memberi mungkin kayak kadang kalau ada masukan nasihat kadang yang menyakitkan, kadang kalau kita itu merasa udah di tengah ataupun di atas itu kadang sakit hati. Padahal ilmu seperti yang dikatakan oleh Dr. Munawir, karena beliau itu ada juga dulu kata-kata beliau yang saya tangkap, jangan pernah menempatkan diri kamu itu ada di tengah ataupun di atas, tapi tempatkan dirimu itu di bawah. Karena apa? Karena kalau diri kita di bawah, kalau ada orang yang mengatakan mungkin jelek ataupun ya kata-kata yang mungkin kasar dan sebagainya, ya karena kita itu udah biasa di bawah, jadi itu biasa aja. Tapi jangan rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Nah itu harus dibedakan di situ. Jadi biar ya kalau udah itu kan jadi aman, kalau kita menang juara pun jadi nggak terlalu sombong, nggak jadi ya semoga jangan sampai sombong. Itu yang dihindarkan, ke situ loh arahnya, lebih ke situ. Berarti kata-katanya Pak Munawir tersampaikan nih ke Mas Yusuf nih ya. Masya Allah. Karena kan Pak Munawir itu guru kita, benar-benar dia sudah masalah banget. Tawadhunya loh itu perlu kita contoh. Juga pas saya ada pengalaman dulu di rumah pas habis dari TPI sama ibu pulang, ada anak-anak yang di pinggir jalan. Anak kalau misalkan anak SMA ya biasa rambutnya mungkin ada merah kuning hijau biru gitu kayaknya. Dan dilihat dia itu mereka itu kan generasi desa loh. Ini dilihat nggak pernah ngaji ya TPI enggak dan sebagainya, dia kegiatan Islam dia baru ngumpul. Mencoba sama ibu samperin coba pas waktu itu kan aku masih pakai soko pakai ya karena dari TPI ya biasa lah pakaian. Terus coba karena waktu itu walaupun itu rambutnya juga panjang, tak coba biar mungkin ya pendekatannya biar lebih ngena. Di situ dicoba diajak, yuk ngaji. Ya kalau nggak mau ke TPI ke rumah nggak apa-apa lah. Yang penting mau ngaji aja dulu bebas, nggak usah pakai sarung nggak apa-apa, nggak usah pakai peci nggak apa-apa, bebas, yang penting mau ngaji aja dulu. Dan alhamdulillah waktu itu event KKN sih, karena mungkin aku jadi buat program kerja. Alhamdulillah mereka mau. Dan di situ tapi pas awal-awal itu ya saya tanya kenapa nggak mau ngaji dan sebagainya, mungkin karena kalau kita pikir mungkin anak yang paling kecil-kecil malu gabung sama mereka, sama orang tua yang ngajar mungkin kayak yang udah kayak kiai ustadz karena beliau kan
guru-guru kita wibawanya gitu banget. Juga kayak malu apa ya, minder. Dan di situ karena saya kan hitungannya masih mahasiswa, giliran pas ngaji juga nggak terlalu rapi banget, udah peci copot, rambut panjangnya bener-bener rasa ya nggak apa-apa biasa lah. Jadi di situ kok mau di situ kayak narik benar kesimpulan, maksudnya kayak ini berarti jangan selalu kita yang harus apa ya, jangan berharap mereka yang harus datang ke kita selalu, tapi kita sekali-kali itu harus ya mendatangi mereka, karena mereka juga sebenarnya itu mau, cuma rasa malunya itu kadang terlalu besar dan rasa, jadi kan kasihan loh mereka, padahal mempunyai potensi-potensi yang sangat besar untuk ya mungkin kalau dalam desa-desa, kota-kota, apalagi di negara lebih cakupannya lebih luas, generasi muda itu kan ya dikatakan Subhanul Yaumil Jalur Kota, generasi muda itu pemimpin masa depan. Jika pemudanya baik, bangsanya juga itu akan ikut baik. Jika pemudanya buruk, maka bangsa pun ikut buruk. Nah, semoga ya generasi muda kita itu bisa lebih baik ke depannya. Dan kita yang hitungannya sekarang masih muda ya. Iya, masih muda dong masih. Harus menggunakan potensi kita semaksimal mungkin, mumpung masih muda. Karena kalau dilihat nih, kalau dihitung itu kan hidup gimana sih, cuma dari kecil, muda, tua, punya anak, kebalik, muda, dewasa, mungkin menikah, punya anak, tua, udah selesai kan? Emang hidup cuma gitu doang? Enggak kan? Pasti ada makna di balik kehidupan manusia tersebut. Kalau lihat ke ayat Quran, khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang butuhnya itu dalam beribadah, berarti beribadahnya dalam hal apapun, entah dalam duduk, berbaring ataupun berdiri, ya sebisa mungkin kita bisa bernilai ibadah. Makan bisa nilai ibadah kan, bisa doa dulu, mungkin pas kumpul sama teman bisa nilai ibadah, sharing-sharing kebaikan jadi nilai ibadah. Jadi semuanya enggak, itu kan terlepas dari ibadah yang wajib, misalnya kayak sholat, zakat, tapi ibadah dalam keseharian pun itu paling enggak sebisa mungkin sih kita harus jadikan nilai ibadah juga. Masya Allah, oke, betul sekali. Alhamdulillah ya, dapat banget ilmu dari Mas Yusuf ya. Oh iya, sebelum ini berakhir, coba Mas Yusuf kasih closing statement dong buat teman-teman semua, biar kalian semangat, nanti pasti atau apapun boleh, quotes apa gitu. Quotes. Terserah Mas Yusuf lah, boleh lah sedikit-sedikit. Quotes tentang apa nih? Terserah Mas Yusuf, motivasi atau apa? Quotes, mungkin quotes aja di akhir aja Pak ya. Waktunya masih lama gak nih? Masih 5 menit lagi nih. 5 menit lagi. Mungkin langsung aja nggak apa-apa. Oke. Mungkin kalau yang saya sendiri itu belajar itu tidak mengenal usia. Itu karena mungkin dari dulu saya yang saya pegang sih, karena dengan kita belajar itu kita akan mendapatkan sebuah ilmu, dan sebuah ilmu itu bisa kita gunakan untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan jangan mungkin kalau orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu itu ya ilmu yang kadang ada yang bilang ilmu kamu punya ilmu apa sih, bisa terbang apa dan sebagainya. Bukan, ilmu itu sesuatu yang kamu pahami dan bisa kamu ajarkan kepada orang lain. Contoh, kita bikin makanan, bikin soto atau bakso, kalau kita nggak punya ilmunya, maka jadinya apa? Mungkin kita bisa beli apa ya, pengen bakso, kita belinya lem, kita bikin itu kan gak nyambung banget. Kita ya jadi sama aja kalau kita pengen sholat, pengen ngaji, pengen baca Quran, kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kita untuk bisa melaksanakan sholat tersebut, membaca Al-Quran tersebut dengan benar? Dan intinya kan semuanya itu ke ilmunya. Jadi kita harus mencari ke ilmunya, karena mencari ilmu kan wajib bagi setiap mukmin, muslim dan muslimat. Wajib banget. Ya itu juga pesan yang sangat tertanam dalam pikiran saya dari guru saya, Kiai Haji Nur Khalis Masrur. Beliau pengasuh pondok pesantren Asyuriah Purbalingga. Benar-benar pesan beliau itu belajar, mumpung, karena usia itu ya benar-benar kalau nggak dimanfaatkan sebaik mungkin bisa apa ya, sia-sia. Karena hidup di dunia ini kan hanya sementara, gantian. Jadi ya mengajar dunia boleh, tapi jangan cuma dunia doang, tapi
akhiratnya akhirnya terbengkalai, dunia dapatkan sebanyak-banyaknya, tapi untuk mencari bekal, untuk memperlancar, untuk mempermudah amal-amal untuk di akhirat. Kalau di akhirat kelak ya, itu dia. Makanya teman-teman tetap semangat belajar ya Mas ya, semangat menuntut ilmu ya, dan manfaatkan usia kita semaksimal mungkin ya, sebagai ya mencari bekal untuk di akhirat kelak ya, dan jangan terfokus selalu mengejar dunia ya Mas ya. Oke, terima kasih. Mungkin generasi muda sekarang ya banyak kalau masalah cinta itu mungkin lebih agak sensitif. Ada satu kalimat mungkin bisa dikata kalimat kan sedikit ya. Beberapa kata yang bisa mungkin memotivasi. Kata-katanya mungkin benar kita pernah suka sama seseorang. Seseorang tersebut mengagumi, seseorang tersebut suka sama Mbak Novita, terus pengen bareng sekarang, padahal waktunya belum tepat, sekarang baru jadi mahasiswa. Kata-katanya begini: jika ada dua orang yang saling mencintai, bukan berarti mereka berdua itu harus bersama saat ini juga. Tunggulah jarak dan waktu yang akan menentukan, jarak dan waktu yang akan membuktikan apakah rasa itu semakin besar atau memudar. Dan sementara menunggu, perbanyaklah ilmu, skill, pengetahuan, pemahaman, relasi sebanyak mungkin. Dan ketika mereka berdua itu disatukan, maka akan menjadi sebuah kesempurnaan. Masya Allah, keren banget ya kata-katanya. Nanti Novi mau nulis lah tapi. Oke, terima kasih Mas Yusuf buat ilmunya ya, dan semoga alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya, dan jangan lupa tetap semangat Mas Yusuf buat ngejar skripsian ya Mas Yusuf ya. Semangat terus. Doanya biar cepat lulus. Amin semester ini. Amin ya Allah, amin. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan teman-teman semua yang sudah ikut menyaksikan ya. Semoga konten ini selalu bermanfaat. Oke, saya Novita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.